kenapa Nabi boleh 11 sementara waktu umatnya dibatasi hanya 4? Ya kan? Itu yang akan coba kita bahas di sini. Ya. Jadi pertanyaannya di sini ada surat An-Nisa ayat yang ketiga. Di sini ada fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna sulasa wa ruba fa in hibtum ala ta'dilu fawahida. Ini dulu kan istrinya banyak ya. Pada masa jahiliyah itu seorang laki-laki itu banyak istrinya. Ya. Lalu datang agama membatasi. Maka kalau lebih daripada 4, pilih 4 saja. Yang lain itu diceraikan. Maka berlakulah pada waktu itu membatasi jumlah istri maksimal 4 orang bagi umat Islam. Yang sudah terlanjur banyak, ya, iya diceraikan. Ya, enggak boleh lagi. Iya kan? Itu satu ya ayat ini. Yang kedua, ini solusi sebenarnya Ibu. Ya, solusi yang berhubungan dengan anak yatim. Dia tidak ada yang menanggungnya, maka boleh dia menikahi. Ya kan? Solusi di situ. Jadi membatasi. Makanya dari kalimat jika kamu takut, khawatir tidak mampu berlaku adil, maka cukup. Kadang-kadang dibaca sampai siku saja tertarik. Fankihu ma tabalakum minan nisa masna sulasa ruba. Sampai siku saya dibaca tadi. Nikahilah. Padahal kalau ikut fankihu ma tabalakum. Siapa yang bisa mengkomentar ini? Kumnya kepada siapa ini? Ya, kamu itu pada siapa? Hah? Ya, ini kan laki-laki nih. Maka nikahilah taba yang suka kepadamu. Bukan kita yang suka kepada perempuan itu. Perempuan itu suka. Jadi kalau ada pula yang mengatakan poligami itu menyakiti perempuan. Perempuan yang mana yang disakiti? Istri pertama kan? Istri yang kedua tidak disakiti kan? Karena dia yang suka kan? Masna, tapi jangan diterjemahkan Ibu 2, 3, 4 marah jadi itu. Hah? Iya kan? Nah, gitu. Jadi 2 silakan, 3 silakan, 4 kalau tapi lanjutkan ke sini. Fa in hiftum alla ta'dilu, kalau kamu takut tidak akan berlaku adil, fawahidah, maka cukup 1 saja. Mungkin di suatu negeri, janganlah suatu negeri Ibu-ibu, masa dulu sajalah, masa buya-buya awak dulu mungkin tidak seperti sekarang kan. Ini kan media sudah begitu terbuka ya. Tapi di negara-negara sebagian kayak di Yaman umpamanya, itu tidak suatu hal yang poligami, itu hal biasa saja. Iya kan? Biasa saja tuh Bu. Seperti dulu orang-orang tua-tua dulu, ya kan, kini kok mungkin orang berpikir tentang kehidupan keluarga yang mapan, ya kan, maka agak sulit orang menerima gitu. Tapi jangan anti pula Bu, anti poligami, karena Allah membolehkan kok kita anti itu. Tidak suka boleh saja, tidak ada masalah, ya kan. Ini untuk umat paling banyak itu hanya boleh 4. Tapi kepada Rasulullah ada khusus di situ. Kata Nabi di sini dikatakan pada Al-Qur'an ini, ayat ini mengatakan bahwa ada kekhususan. Apa kata Allah dalam surat Al-Ahzab, surat yang ke-33 ayat 50? Ya ayuhan nabi inna ahlalna laka azwajika. Hei Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu. Jamak azwajika. Ya, allati ataita wujurahunna. Yang telah engkau berikan mahar kepadanya. Kalau lagi mahar. Jadi ketika ayat ini turun, surat An-Nisa ini,
Apa Nabi sudah istrinya lebih dari 4 apa tidak? Sudah. Bukan belum. Tidak berlaku gitu. Ya kan? Maka Allah mengatakan, Nabi, sungguh kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan mahar. Jadi memberi izin khusus kepada Nabi dalam beberapa hal terkait, termasuk masalah pernikahan. Lebih dari 4 istri yang sudah kita bahas itu. Jadi tentang kekhususkan ini memang ada banyak, ya kan? Ini hadis Bukhari, kata Rasulullah, khusutu bil arba, ada 4 lagi yang khusus, ya, yang diberikan kepada Nabi yang tidak diberikan kepada nabi-nabi terdahulu, ya kan? Ada tuh. Nah, satu di antaranya yang dihalalkan itu adalah bagi yang diberikan tadi itu, kekhususannya halal bagiku yang tidak dihalalkan untuk umatku. Halal Nabi 11 orang, tapi umatnya hanya halal 4 istri saja, ya kan? Nah, mana yang 4 lagi yang khusus untuk Nabi? 1, dijadikan untukku bumi sebagai tempat solat dan suci. Maka ibu-ibu boleh di masa solat boleh. Ya, tidak hanya di masjid, tidak hanya di musola, ya kan? Bumi ini suci, makanya boleh bertayamum dengan debu. Umat-umat dulu enggak, ya kan? Yang kedua, dihalalkan bagiku ghanimah, yaitu harta rampasan perang. Umat terdahulu harta rampasan perang itu harus dikumpul lalu dibakar, atau datang api dari langit membakarnya. Tapi bagi umat Nabi Muhammad, ghanimah itu dihalalkan, ya kan? Maka Nabi coba buka surat Al-Anfal itu, ya kan? Ayat 1, apa di situ? Al-Anfal surat yang ke-18. Surat yang ke-8 ayat 1. Yas'alunaka anil anfal kulil anfalu lillahi wa rasuli. Jika bertanya umat kepada engkau Muhammad tentang harta rampasan perang, katakanlah harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul, ya. Yang ketiga, diberi pertolongan kepadaku dengan rasa takut yang ditanamkan kepada hati musuh sejauh perjalanan sebulan. Musuh akan gentar sebelum berhadapan dengan Nabi langsung. Yang keempat, yang diberi kekhususan kepada Nabi itu adalah beliau diberi nanti untuk memberikan syafaat, ya, di hari akhir nanti di Nabi. Makanya ada riwayat yang menyatakan bahwa nanti sebelum nabi-nabi yang lain itu yang mengurus umat ini adalah Nabi Muhammad, gitu ya. Oke. Tentu ada hikmahnya, gitu ya. Berapa kemarin yang sudah kita bahas, hikmah banyak istri bagi Nabi. 1, untuk penguatan dakwah dan hubungan suku. Kalau menikah dengan suku ini, semakin terjalin hubungan, ya. Itu rahasianya kemarin yang kita bahas. Memang ada hubungan sosial, ada hubungan politik, memperkuat Islam, ya kan? Yang kedua, perlindungan janda-janda yang mati syahid suaminya, karena diganggu oleh keluarganya. Si anu kan dah meninggal, balik, ya kan? Nah, tersia-sia kehidupannya dengan jadi orang mempertahankan, ya kan? Termasuk Hafsah kemarin itu kan, yang suami wafat syahid. Ummu Salamah juga, itu motivasinya bukan karena nafsu. Kemudian yang ketiga, dalam pembebasan tawanan perang dengan bermartabat. Misalnya di waktu menikahi Safia umpamanya, Juwaria, itu dalam
pernikahan walaupun terbatas ya. Kemudian dalam rangka pendidikan umat melalui para istri-istri Rasul, ya kan? Berapa ribu kemarin Aisyah menghafal hadis, meriwayatkan hadis lebih dari 2000 hadis, ya kan? Banyak diceritakan dari Aisyah, ya kan? Jadi pendidikan umat menjadi teladan dalam berbagai kondisi rumah tangga. Dari istri muda, nah ini Aisyah ini, ya kan? Dari istri yang sepuh ada Saudah di situ. Jadi ada, kalau yang perawan ini, kalau yang janda gini, itu ada kehidupan di situ, ada yang jadi contoh gitu. Sehingga Rasulullah mengatakan baiti jannati, rumah tanggaku adalah surgaku, ya kan? Apa Nabi membangun dengan ekonomi yang kuat? Enggak, ya kan? Tapi membangunnya dengan akidah, dengan ibadah, dengan akhlak. Nah, kesimpulan di sini adalah bahwa umat Islam hanya boleh dibatasi 4, tapi Nabi Muhammad dikecualikan. Surat Al-Ahzab tadi. Ada tujuan pernikahan syar'i, syariat di situ, seperti menikahi Zainab umpamanya kan, anak angkat menantu ya dari Zaid bercerai dengan istrinya, maka Nabi diperintahkan oleh Allah untuk menikahi Zainab itu dalam rangka syariat, ya kan? Ada dengan dakwah, ada dengan posisi sosial, ada juga dengan pendidikan. Jadi bukan nafsu di situ, ya. Nah, kalau diperbandingkan dua ayat ini, satu memerintahkan atau membolehkan Nabi menikah lebih daripada 4 tadi itu, tapi umatnya hanya dibolehkan 3 umpamanya. Surah An-Nisa. Ayat surat An-Nisa ayat yang ketiga ini tentang pembatasan poligami maksimal 4. Surat ini turunnya di Madinah sekitar tahun 4 atau 5 Hijriah. Surat Al-Ahzab ayat 50 itu juga turunnya di Madinah sekitar tahun ke-5. Jadi kalau ditanyakan mana dulu turun pembatasan menikah ampe atau membolehkan Nabi 4, dulu yang ya masna sulasah itu lebih dulu surat An-Nisa itu turun daripada surat Al-Ahzab, iya kan? Nah gitu. Jadi ini sebenarnya bagian dari strategi saja, karena banyak yang membuat jurang di situ, seolah-olah Nabi itu, ya kan, menikah itu dengan lebih dari 4 itu bagian melanggar syariat Islam.